Oke, selamat sore. Di pertemuan 8 ini saya akan menjelaskan studi kuantitatif ya. Oke, yang pertama jenis-jenis studi kuantitatif itu ada tiga ya. Oke, ada empat. Yang pertama adalah studi deskriptif. Studi deskriptif ini contohnya mendeskripsikan satu variabel gitu ya, atau satu fenomena. Misalnya menjelaskan tentang tingkat eh, pelecehan seksual di suatu sekolah misalnya kayak gitu, atau di kalangan remaja, atau mendeskripsikan tentang well-being pada nelayan seperti itu. Atau mendeskripsikan tingkat bullying pada siswa di Surabaya. Nah, jadi ini hanya mendeskripsikan, dari situ nanti muncul apa namanya, hasil-hasil statistik misalnya min, median, kemudian mungkin di cross tabkan dengan usia, uh, jenis kelamin gitu kan. Nah, itu contoh tentang studi deskriptif. Kemudian ada non manipulation study. Nah, ini ada dua ya, ada studi hubungan dan studi perbedaan. Nah, di studi hubungan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya tentang studi korelasi. Kemudian ada studi perbedaan yang membedakan antara misalnya tingkat uh, bullying dibedakan dari jenis kelamin misalnya gitu, apakah berbeda atau tidak, atau tingkat kedisiplinan pada pegawai PNS dan non PNS misalnya kayak gitu, atau kedisiplinan pegawai PNS ditinjau dari jenis kelamin misalnya kayak gitu, apakah ada bedanya. Kemudian yang ketiga adalah studi eksperimen. Di situ ada true eksperimen dan ada kuasi. Ada yang benar-benar melakukan manipulasi, ada juga yang hanya eksperimennya itu tidak sebenarnya gitu kan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada longitudinal study. Nah, ini data dikumpulkan dari beberapa tahun gitu kan ya, untuk bisa membedakan poin per poin. Misalnya perbedaan uh, usia menstruasi pada remaja. Nah, itu kan harus menggunakan studi longitudinal. Nah, kemudian dalam perumusan masalah, misalnya kalian baca skripsi pada bagian perumusan masalah gitu kan ya. Bagaimana kalimat perumusan masalah pada skripsi yang Anda baca, atau jurnal yang sudah kalian review sebelumnya itu ya. Nah, biasanya terkait bagaimana gambaran, kemudian apakah ada hubungan gitu kan ya, rumusan masalahnya itu antara variabel X dan variabel Y misalnya kayak gitu. Kemudian apakah ada perbedaan antara uh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, perbedaan kedisiplinan antara laki-laki dan perempuan misalnya gitu. Kemudian apakah ada pengaruh kalau eksperimen gitu kan, pengaruh um, aromaterapi terhadap konsentrasi misalnya gitu, konsentrasi belajar. Nah, itu kemudian di hipotesa ini hanya ada pada studi hubungan atau perbedaan dan studi eksperimen, dan ini merupakan jawaban sementara dan harus dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kriteria hipotesis yang baik. Jadi hipotesis yang baik itu mempunyai daya penjelas gitu kan ya, dan menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel. Kemudian hipotesis itu dapat diuji. Kemudian hipotesis konsisten dengan pengaruh yang sudah ada. Um, Kemudian hipotesis dinyatakan secara sederhana dan ringkas, jadi nggak berbelit-belit gitu ya. Kemudian hipotesis konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, ini artinya ya memang uh, hal itu sudah ada, pengetahuan itu sudah ada, dan ini akan diuji ulang kira-kira gitu dengan subjek yang berbeda, dengan apa namanya, lingkungan yang berbeda misalnya seperti itu, dan setting yang berbeda, tapi pengetahuannya itu sudah jelas, yaitu intinya ingin menguji suatu teori gitu ya. Kemudian hipotesis itu dibedakan menjadi mayor dan minor. Kalau mayor itu hipotesis induk yang menjadi sumber anak hipotesis, atau hipotesis minor. Sedangkan hipotesis minor ini dijabarkan dalam
dijabarkan dari hipotesis mayor. Misalnya hipotesis mayornya ada hubungan antara pola asuh orang tua dan dukungan terhadap dukungan teman sebaya pada perilaku bullying, misalnya seperti itu hipotesisnya. Nah, itu hipotesis mayor ya. Nah, kalau mau dijabarkan hipotesis minornya bisa jadi kayak gini. Ada hubungan antara tadi kan variabel X-nya yang pertama, X1-nya adalah pola asuh orang tua dengan bullying. Kemudian hipotesis minor yang kedua adalah adanya hubungan dukungan teman sebaya dengan perilaku bullying. Kayak gitu kira-kira contohnya. Nah, hipotesis minor ini sejalan dengan hipotesis mayor tentunya. Dan pengujian hipotesis minor merupakan pengujian sebagian dari hipotesis mayor. Seperti yang saya contohkan tadi. Ini ada contoh lagi. Ada hubungan positif antara kecenderungan pola asuh strength-based parenting yang diterapkan oleh orang tua terhadap prestasi belajar anak, di mana semakin tinggi kecenderungan orang tua untuk menerapkan SBP tadi, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Nah, itu ada arahnya ya. Nah, kemudian contoh hipotesis minornya ini dipretelin lagi. Jadi ada hubungan positif gitu kan ya antara tingkat pendidikan ayah dengan prestasi belajar anak kan. Kemudian ada hubungan positif antara penghasilan orang tua dengan prestasi belajar anak. Dan ada hubungan positif antara pengetahuan orang tua tentang kelebihan anak dengan prestasi belajar. Nah, hipotesis juga dibagi bisa dari arahnya ya, menurut arah. Nah, yang pertama itu berarah positif dan negatif kalau ada arahnya. Nah, kalau positif berarti semakin tinggi variabel X maka semakin tinggi variabel Y, atau sebaliknya, semakin rendah variabel X maka semakin rendah variabel Y gitu kan ya. Misalnya ada hubungan antara kontrol diri dengan pelaku bullying misalnya gitu. Nah, ini arahnya positif gitu kan ya. Jadi semakin tinggi semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah bullying. Ini berarti arahnya negatif ya, karena berkebalikan. Kalau yang positif mungkin seperti ini contohnya. Hubungan antara konformitas dengan bullying misalnya gitu. Nah, semakin konformis maka bullyingnya semakin tinggi. Semakin tidak konformis maka bullyingnya akan rendah gitu kan. Berarti arahnya bisa naik dan naik atau turun dan turun. Nah, sedangkan yang negatif ini arahnya berkebalikan gitu kan ya. Seperti yang contoh saya tadi sebutkan, ada hubungan yang negatif gitu kan ya, antara kontrol diri dengan perilaku bullying. Artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah bullying. Dan yang kedua adalah tidak berarah. Nah, tidak berarah ini karena kita tidak tahu arahnya itu seperti apa. Di dalam teori juga belum ada yang bisa mencetuskan. Misalnya hubungan antara agresivitas dengan game online gitu. Mana yang saling memberikan pengaruh, kira-kira seperti itu. Apakah semakin banyak bermain video game yang bergenre agresi misalnya gitu kan, akan menjadi prediktor anak juga berperilaku agresi gitu kan, atau sebaliknya, apakah memang anak yang memang sudah memiliki kecenderungan perilaku agresif akan memilih game yang bergenre agresi kayak gitu. Nah, ini contoh yang tidak berarah. Menurut bentuknya, ada hipotesis kerja, dirumuskan dengan menghubungkan dua variabel penelitian dalam bentuk hubungan kausal sebab akibat. Contohnya, hipotesis kerja, ada perbedaan prestasi belajar siswa antara yang diberi modul dengan yang tidak diberi modul, di mana siswa yang diberi modul prestasinya akan lebih tinggi. Itu ya. Nah, sedangkan hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang diraih siswa antar siswa yang diberi modul dan yang tidak diberi modul gitu kan. Nah, kemudian ada lagi hipotesis komparasi. Nah, hipotesis komparasi ini ya membedakan yang compare gitu ya. Misalnya ada perbedaan tingkat
subjective well-being pada lansia, antara lansia yang tinggal di panti dengan yang tinggal bersama keluarga misalnya di mana gitu ya. Nah, misalnya tinggal di panti atau tinggal di rumah gitu kan ya. Nah, kemudian ada hipotesis korelasi. Nah, ada hubungan negatif antara stres kerja dengan performa kerja misalnya di mana di perusahaan BUMN dan non BUMN misalnya kayak gitu. Nah, ini hipotesis komparasi gitu ya. Oke, terus kemudian studi eksperimen. Nah, studi eksperimen ini ada dua ya, ada true eksperimen, biasanya itu di laboratorium, jadi dilakukan dengan benar-benar mengontrol variabel independen yang bisa masuk, kemudian variabel ya independen yang bisa masuk, kemudian kuasi eksperimen ini investigator lack degree of control over condition like in true eksperimen. Jadi benar-benar menyelidiki gitu kan ya, dengan mempertimbangkan beberapa setting dan kondisi supaya kondisinya itu benar-benar mirip dengan true eksperimen gitu ya. Nah, desain eksperimen ini ada 3 gitu ya, one group, pre-test, post-test. Nah, ini satu grup kemudian dilakukan tes sebelumnya, kemudian diberikan eksperimen atau diberikan perlakuan, kemudian di akhir akan dilakukan post test. Nah, itu berarti one group, pre-test, post test design. Kemudian yang kedua adalah non equivalent control group design. Nah, kalau non equivalent control group design ini jadi bentuk desain kuasi gitu kan ya, yang digunakan hampir sama sebenarnya dengan pretest post-test control group design gitu kan ya, tapi hanya pada desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Jadi pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya itu tidak dipilih secara random, jadi sudah ditentukan sebelumnya. Itu bedanya ya. Kemudian kalau grup pretest post-test design ini jadi ada 2 grup, misalnya ada grup yang diberi perlakuan dan ada grup kontrol gitu kan ya, dan kedua-duanya itu diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan akhirnya kedua grup ini juga diberikan post test kayak gitu. Oke, silakan dicerna, kemudian dibandingkan dengan jurnal yang sudah Anda review sebelumnya. Nah, kalau misalnya jurnalnya tidak tepat, mungkin Anda bisa mencari jurnal lain terkait dengan penelitian kuantitatif ya, bisa studi deskriptif, kemudian atau studi eksperimen, dan atau studi korelasi gitu ya, dan studi perbandingan ini ya. Jadi Anda bisa cari sendiri. Nah, kemudian kalau longitudinal studi ini nggak usah dicek gitu kan ya. Nah, setelah itu Anda kembangkan pertanyaan gitu kan ya. Setiap mahasiswa memberikan satu pertanyaan di kolom komentar di aplikasi di aplikasi Edmodo ya. Oke, sekian, terima kasih.